Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi dengan Ibu Guru BK kalian, Ibu Ika Solehawati. Di sini Ibu akan menyampaikan salah satu layanan informasi bimbingan dan konseling, yaitu materinya adalah Stop Bullying. Ya, Stop Bullying. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Baik, anak-anak, Ibu akan membahas satu persatu apa itu bullying, pengertian bullying, dan bentuk-bentuk bullying. Dalam pergaulan di sekolah, sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan untuk mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini sudah dapat dikategorikan dalam perilaku bullying ya. Nah, bullying ini sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasakan tidak nyaman, merasa terancam, merasa terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan atau menimbulkan trauma. Nah, jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bully. Biasanya yang menjadi korban bully di sini adalah siswa yang lemah, ya. Oke, next. Apa sih bullying itu, Bu? Nah, bullying ini adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya, bahkan dalam Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bahwa bullying itu terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik itu secara fisik ataupun secara psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terdapat beberapa jenis bullying ya. Oke, Ibu jelaskan satu persatu. Nah, jenis-jenis bullying. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Apa sih bullying secara verbal? Bullying secara verbal ini adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata, baik itu secara tertulis ataupun terucap. Seperti apa? Seperti menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, ataupun mengancam. Ya, itu bullying secara verbal. Yang kedua, bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik, seperti melukai tubuh seseorang, yang dapat menyebabkan efek jangka pendek ataupun jangka panjang. Contohnya apa? Seperti memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan bahkan menghancurkan barang orang lain. Itu contoh bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Ya, bullying secara relasional atau sosial ini ya adalah penindasan yang mengakibatkan merusaknya reputasi atau hubungan seseorang. Nah, intimidasi sosial ini bisa mencakup seperti apa ya? Berbohong. Kemudian juga menyebarkan rumor negatif, kemudian mempermalukan seseorang, ataupun mengucilkan seseorang. Nah, itu bullying secara relasional. Kemudian yang berikutnya adalah bullying elektronik atau cyberbully, ya, atau bullying di dunia maya. Nah, ini adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Seperti apa contohnya? Mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, kemudian juga menyebarkan gosip secara online, ataupun menggunakan informasi orang lain di media sosial. Oke, next. Nah, bullying ini bisa menyebabkan dan juga memberikan dampak negatif. Ya, apa saja dampak negatifnya atau sebab-sebabnya dulu deh. Nah, sebab-sebab bullying. Yang pertama, ini bullying ini bisa terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Biasanya apabila ada siswa yang sudah naik kelas, kakak kelasnya, karena merasa paling senior, ya, biasanya kakak-kakak kelas ini suka mengganggu adik kelasnya.
Nah, itu juga bisa menyebabkan bullying. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk balas dendam, karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Siswa yang mendapatkan perilaku bullying ini akan mempunyai potensi yang lebih untuk melakukan tindakan bully juga terhadap adik kelasnya atau terhadap orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan atau superior. Ini loh gue. Ya, saya ingin dipandang lebih oleh teman-temannya. Itu juga bisa menyebabkan tindakan bully, ya. Kemudian yang keempat, karena kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini bisa menyebabkan bullying juga. Kemudian yang kelima, adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Kepuasan ketika misalnya melakukan tindakan bully terhadap orang lain. Kemudian yang keenam, ini dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Ya, misalnya dalam pergaulan itu kan sekarang kalian membentuk geng-geng atau kelompok-kelompok. Nah, antara geng yang satu dengan yang lainnya, pengen lebih unggul misalnya, kemudian saling senggol, dan sebagainya, itu bisa menyebabkan bullying juga. Kemudian, dampak negatif bullying. Ya, bullying ini tentunya sangat memberikan dampak yang negatif terhadap korbannya. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama akan menyebabkan terganggu fisiknya. Seperti apa? Menyebabkan cedera, menyebabkan luka, sakit, dan sebagainya. Kemudian yang kedua dampaknya adalah akan tertekan psikisnya atau kejiwaannya. Menimbulkan rasa takut, rasa cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Ya, tentunya ini sangat tidak baik untuk korban. Nah, yang ketiga, dampak negatif bullying adalah pergaulan sosialnya juga akan terganggu. Seperti apa? Kalian akan mengalami minder, menyendiri, grogi, ya, pendiam, bahkan menjadi yang tertutup. Nah, dampak negatif bullying yang keempat adalah akan mengganggu prestasi belajar, seperti nilainya menjadi jelek. Kemudian juga tidak akan dapat berkonsentrasi dalam belajar. Bisa juga akhirnya lupa mengerjakan tugas, lalai terhadap tugas, bahkan sampai pada akhirnya menurunnya ranking, atau bisa juga menyebabkan tidak naik kelas, ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang sebab kemudian dampak negatifnya. Nah, sekarang gimana sih caranya kita mencegah dan melawan bullying? Ya, untuk kita dapat mencegah bullying dan kita juga tidak menjadi korban dari bullying, antara lain yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, menghindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Ya, ini bisa memicu yang namanya bullying. Kemudian yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Orang akan cenderung melakukan atau mengganggu ketika kita tidak punya teman atau sendirian, apalagi di tempat-tempat yang sepi. Yang ketiga, dengan menghindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Ya, seringkali di sekolah awalnya ini hanya main-main. Ya, pada akhirnya menjadi serius, ya, menjadi gara-gara untuk melakukan tindakan bully. Kemudian yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Hindari sebisa mungkin, jangan. Yang kelima, kita mengenali dan memperhatikan pelaku bullying. Ya, nanti ketika kalian sudah tatap muka, kalian pasti bisa menilai mana teman yang suka mengganggu, teman yang usil. Nah, dari situ kalian bisa mengenali satu persatu tipe dari teman kalian. Nah, andaikan ada temanmu yang suka melakukan tindakan bully, hindari sebisa mungkin ya. Kemudian yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Ya, jadi yang namanya tindakan bully sudah pasti itu semuanya negatif. Jangan mau ikut-ikutan. Jangan mau dihasut, jangan mau diajak ya oleh orang yang mau melakukan tindakan bully. Karena apa? Karena semua itu hanya akan memberikan akibat fatal ya, dan juga memberikan dampak negatif bagi kita yang melakukan dan juga bagi korban. Ya, sangat berbahaya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian ya tidak tergoda untuk melakukan tindakan bullying dan juga tidak menjadi korban dari bullying. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.